نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم صحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم صحابة فعسى دعوة مجابة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'idal fikri li arbabil hija wa khata'anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli. Amma ba'du. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, babul jannah bi kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rawal Ahmad. Yang saya hormati dosen pengampu yakni Ibu Ustazah Dewi Lestari MPDI. Semoga beliau selalu dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dengan senantiasa selalu diberikan kemudahan dalam setiap langkahnya, dalam setiap urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian teman-temanku semuanya, para rekan mahasiswa maupun mahasiswi yang saat ini sedang dalam keadaan insyaallah sehat. Yang pertama, yang paling utama yaitu marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah menciptakan langit dan bumi tanpa adanya sebuah tiang dan pondasi, terang di waktu siang dan terang di waktu malam karena kehadiran rembulan yang indah menawan. Salawat beserta salam tercurahkan kepada baginda kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan hingga zaman kemahiran, hingga seperti yang sekarang ini, yang saat ini, yang tentu ilmunya telah banyak, telah masyhur di kalangan-kalangan para pelajar baik dalam pendidikan umum maupun pondok-pondok pesantren. Baiklah, di sini saya sebagai moderator yang akan memaparkan materi yang akan dibawakan oleh para pemateri yang berjudul dengan Munasabat Al-Quran. Langsung saja kita saksikan dan kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Al-Kiram Akhun Al-Fadil yakni Hafiz Ilham Watofa. Beliau merupakan mahasiswa aktif semester 1 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Cendekia Abditama. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Dalam video kali ini saya akan menerangkan tentang munasabah antara surat dengan surat sebelumnya. Sebelum kita menuju ke materi, kita harus mengetahui apa itu arti munasabah. Munasabah secara istilah berasal dari kata nasyaba yunasibu munasyabatan, yang artinya sama dengan al-qurabah, yaitu dekat. Dan ada juga yang mengartikan sama dengan al-musyakalah. Al-musyakalah ini berasal dari kata syakala yusyakilu musyakalatan, yang artinya yaitu bersesuaian. Oleh karena itu, munasabah memiliki arti yang dekat atau yang bersesuaian. Munasabah antara surat dengan surat sebelumnya yaitu menyempurnakan ungkapan pada surat sebelumnya. Contohnya dalam firman Allah surat Al-Fatihah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, yang artinya tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus.
Lalu dijelaskan lagi pada surat Al-Baqarah ayat kedua yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudzal lil muttaqin. Yang artinya kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Lalu dijelaskan lagi pada surat Al-Imran ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah yang maha hidup, yang terus menerus mengurus makhluknya. Penempatan pada ketiga surat ini secara berurutan menunjukkan bahwa ketiganya mengacu pada tema yang memberikan kesan. Beberapa ulama mengatakan bahwasanya surat Al-Fatihah ini adalah surat yang cocok diletakkan pada awal mushaf, karena surat Al-Fatihah adalah surat pembuka. Kemudian diikuti oleh surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, dan surat-surat seterusnya. Surat Al-Baqarah serasi dengan isi masing-masing tersebut. Surat Al-Fatihah adalah surat yang pertama yang merangkum seluruh ajaran Islam secara singkat. Lalu dilanjutkan surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ini menjelaskan secara terperinci mengenai tuntutan-tuntutan agama. Setelah itu dilanjutkan lagi dengan surat Al-Imran. Surat Al-Imran ini menekankan suatu yang menjadi dasar dan sendi utama tuntutan tersebut, yaitu tauhid. Karena tanpa kehadiran tauhid, pengamatan tuntutan lainnya tidak bernilai di sisinya. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tentang munasabah antara surat dengan surat sebelumnya. Baik, saya akan melanjutkan materi hari ini dari sahabat Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu terkait bentuk-bentuk tanasub. Yang pertama itu munasabah antara surah dengan surah sebelumnya. Nah, menurut Al-Imam As-Suyuti bahwasannya munasabah antara satu surah dengan surah sebelumnya berfungsi sebagai menyempurnakan atau menerangkan ungkapan pada surah sebelumnya. Contohnya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Nah, yang kedua yaitu ada munasabah antara nama surat dengan tujuannya. Setiap surah memiliki tema atau topik pembicaraan yang menonjol. Nah, ada di dalam surah Al-Fatihah terkait munasabah yang kedua ini. Kemudian yang ketiga yaitu munasabah antar bagian surah sering berpola perlawanan atau munasabah Al-Hadid, dan itu ada di dalam contoh Quran surah Al-Hadid ayat 57. Yang keempat itu ada munasabah antara suatu surah, kelompok ayat dan kelompok ayat di sampingnya. Nah, itu juga ada di dalam surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai 20. Kemudian yang kelima atau yang terakhir itu ada munasabah antara penutup suatu surah dengan awal surat berikutnya. Nah, jika diperhatikan pada setiap pembukaan surah akan dijumpai munasabah dengan akhir surat sebelumnya. Nah, itu ada di dalam surah Al-Hadid ayat 57. Nah, kemudian kita akan membahas terkait urgensi atau ilmu tanasub dan faedah-faedah di dalamnya itu seperti apa aja. Nah, menurut ilmu munasabah Al-Quran sangat penting dikuasai dalam menafsirkannya. Dia sangat membantu mufasir dalam memahami dan mengeluarkan isi kandungannya. Memahami Al-Quran dengan bantuan ilmu munasabah berarti mengistimbatkan makna ayat sesuai dengan konteksnya. Nah, apa faedah-faedahnya di dalam munasabah ini? Pertama, kita akan mengetahui persambungan hubungan antara bagian Al-Quran, baik antara kalimat-kalimat atau ayat-ayat maupun surat-surat yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu dengan ilmu munasabah itu dapat diketahui suatu mutu dan tingkat kebahagiaan bahasa Al-Quran dari konteks kalimat-kalimatnya
yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga juga faedahnya yaitu dengan ilmu munasabah akan sangat membantu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi pentingnya kita mempelajari munasabah ini untuk memperlancar kita dalam memaknai Al-Quran. Nah, kemudian ada pendapat menurut ulama yang terakhir nih pembahasan pada kesempatan hari ini, yaitu pertama ada tauqifi. Menurut jumhur ulama bahwa tertib surat sebagaimana yang dijumpai dalam mushaf sekarang ini adalah tauqifli. Kenapa? Alasannya karena setiap tahun malaikat Jibril datang menemui Nabi dalam rangka mendengarkan atau menyimak bacaan ayat Al-Quran yang dilakukan oleh Nabi. Selain itu juga dalam Mu'radah yang terakhir dihadiri oleh Zaid bin Sabit, dan di saat itu Nabi membacanya sesuai dengan tertib surat keterangan ini. Kemudian yang terakhir dalam pandangan ulama, argumen yang terakhir dari kelompok kami ini adalah adanya perbedaan pada catatan mushaf, sehingga hal ini membentuk asumsi bahwa susunan surat tidak mendapatkan petunjuk resmi dari Nabi. Kemudian berdasarkan bahwasanya nama surat di dalam Al-Quran tidak semuanya diberikan oleh Allah. Sebagian nama surat ada yang diberi Nabi, dan bahkan ada yang diberi oleh sahabat pula. Jadi cukup sekian dari saya, mungkin nanti akan disimpulkan juga oleh teman kita sekaligus moderator kita, yaitu Alizaz. Terima kasih. Baik, itulah tadi penjelasan dari sahabat-sahabat kita semua. Semoga apa yang tadi disyarahkan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi saya sendiri dan umumnya untuk kita semua yang berada dalam lingkup kehidupan kita sehari-hari. Saya akan membacakan dan memberikan sebuah kesimpulan dari syarah-syarah yang telah dijelaskan oleh sahabat-sahabat kita tadi. Jadi kesimpulan munasabah adalah ilmu-ilmu atau pengetahuan yang membahas tentang hubungan Al-Quran dari berbagai isinya. Cara mengetahui munasabah adalah dengan cara mencari terlebih dahulu topik yang dibicarakan di ayat tersebut, mencari sub-sub dari topik dan mencari unsur-unsur dari sub-topik. Macam-macam munasabah terdiri dari 7 macam, yaitu munasabah antara surat dengan surat sebelumnya, munasabah antar nama surat, dan tujuan turunnya munasabah antar bagian suatu ayat, munasabah antar ayat yang letaknya berdampingan, kemudian munasabah antar satu kelompok ayat dengan kelompok ayat di sampingnya. Jadi kesimpulannya yaitu adalah ketika kita ingin memahami Al-Quran, baik ayat baina ayat, kalimatan wahidan fawahidan, kita harus bisa memahami yang namanya munasabat Al-Quran. Setelah kita meneliti, memahami dan mempelajari makiyah dan madaniyah, kita tidak lupa pula dan bahkan harus gitu untuk mempelajari munasabat Al-Quran, untuk lebih kita tidak gagal paham dan lebih menguasai metode-metode tentang Al-Quran. Ya, mungkin itu saja presentasi yang kami presentasikan melalui video ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada perkataan yang benar itu datangnya dari Allah, kemungkinan yang salah itu datangnya dari kita semua. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم صحابة فعسى دعوة مجابة. نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم صحابة